Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada pagi ini dapat berkumpul dalam ini karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan banyak lagi nikmat lain. Sehingga kita dapat mengikuti Zoom Al-Asani setiap pagi. Pagi ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti, mentadaburi, menguraikan surah atau Ghafir ayat 60. Di bawah Imam Buya Rizal didampingi oleh Ibu Busriani, kemudian dibahas dengan Pak Adril, sudah kita dengarkan, mudah-mudahan memberikan manfaat yang cukup banyak. Baiklah, kita bacakan ayat tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahu azim. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku kelak akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum. Rabb kalian telah berfirman. Maksudnya Allah langsung berbicara kepada hambanya. Hal ini menunjukkan kedekatan, kasih sayang, dan perhatian Allah. Menurut as-salaf, pemahaman ini sebagai penguatan tauhid rububiyah yang Allah satu-satunya Rabb, pengatur dan tempat kembali. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Maksudnya doa adalah ibadah, bukan sekedar permintaan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa, dan para salaf menegaskan doa mencakup doa meminta, doa maslalah dan doa ibadah. Ayat ini adalah dalil utama dalam doa hanya kepada Allah, bukan kepada nabi, bukan kepada wali, bukan kepada makhluk. Astajib lakum, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Maksudnya janji Allah itu pasti benar. As-salaf menjelaskan bahwa pengabulan doa itu ada 3 bentuk, dikabulkan sesuai dengan permintaan. Pertama, yang kedua ditunda sampai waktu yang terbaik. Yang ketiga diganti dengan yang lebih baik atau dihindarkan dari keburukan. Tidak ada doa yang sia-sia. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maksudnya orang Allah menyebutkan meninggalkan doa sebagai kesombongan. Kemudian dikatakan di situ as-salaf mengatakan, dia berkata tidak ada doa karena tidak berdoa karena merasa cukup adalah bentuk kesombongan yang terbesar. Ini mencakup enggan berdoa, merasa tidak butuh Allah, mengandalkan sebab
tanpa tawakal. Saya dukhuluna jahannam dakhirin, mereka termasuk akan masuk jahannam dalam keadaan hina. Maksudnya balasan kesombongan adalah kehinaan. Kata dakhirin adalah menunjukkan menunjukkan tunduk dan terhina, tidak punya pembela. Nah, pokok ayat ini adalah bahwa doa adalah ibadah inti. Tauhid rububiyah itu tauhid rububiyah merupakan bentuk tauhid rububiyah. Doa hanya kepada Allah, meninggalkan doa adalah kesombongan dan ancaman keras bagi orang yang enggan beribadah, maka adalah kehinaan. Ayat terkait dengan surah Ghafir, ayat itu sebelumnya, terkait dengan ayat sebelumnya, bahwa surah Ghafir 59 Allah berbicara tentang hari kiamat pasti datang. Namun kebanyakan manusia tidak beriman. Kaitannya karena kiamat pasti, maka manusia harus kembali kepada Allah. Jalan kembali itu adalah doa dan ibadah. Sedangkan ayat 60 adalah solusi praktis setelah peringatan hari kiamat. Kaitannya dengan ayat 61 adalah Allah menyebutkan nikmat malam, nikmat siang, pengaturan alam. Kaitannya ayat 61 adalah dalil rububiyah. Dulu berkenaan dengan ketuhanan dan berkenaan dengan pengaturan penciptaan. Ayat 60 adalah tuntunan uluhiyah. Uluhiyah itu adalah peribadahan. Maka para salaf itu mengatakan rububiyah dulu kemudian uluhiyah. Allah memberi nikmat, maka Allah saja yang berhak disembah. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat ini, ayat 60, itu adalah surah Al-Baqarah ayat 168. Allah itu menunjukkan aku dekat, aku mengabulkan doa bagi orang yang berdoa. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentang kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam keadaan kebenaran. Ayat ini menunjukkan begitu dekatnya Allah, maka Allah menyatakan langsung, jawabnya dijawab langsung oleh Allah, bukan dalam bentuk kata firman-Nya dengan sebagainya itu, seperti ayat-ayat yang lain. Dalam surah Al-A'raf ayat 55, berdoa kepada Rabb kalian dengan rendah hati. Jadi inilah tata cara berdoa. Al-A'raf ayat 55, Allah mengatakan, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan rendah hati, suara yang lembut. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi doa yang dengan suara keras itu tidak disukai, itu maksudnya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65, di situ menyatakan manusia berdoa saat terdesak lalu lupa saat lapang. Ini suatu kebiasaan manusia. Dalam ayat Al-Ankabut ayat 65 Allah berfirman, Fa'iza rabbiku wa iza rakibu fil fulki da'awullaha muhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri izahum yusrikun. Apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, itu ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka dan mereka sampai di darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Al-Ankabut ayat 65. Dalam surah An-Naml ayat 62 itu mengenakan siapa yang mengabulkan doa orang yang terdesak selain daripada Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ammay yujibul muqtara iza da'ahu wa yaksipul su'a wa yaj'alukum ulafa'il ard
ilahun ma Allah qalilam ma tazakkarun. Bukankah dia yang memperkenankan doa orang dalam kesulitan apabila berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apabila apakah Jadi di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Demikian alhamdulillah apa yang kita bacakan ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga kita termasuk orang yang beruntung. Hendaklah kita selalu istiqomah mempelajari Al-Quran karena Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruannya karena keterbatasan ada pada kami, dan kepada Allah kami minta ampun atas kesalahan-kesalahan itu dengan ucapan subhanakallahumma bika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.